Indonesia di tahun 2025 membuat langkah besar dalam modernisasi militernya. Rudal jarak menengah, jet tempur generasi kelima, dan sistem pertahanan canggih mulai masuk ke arsenal TNI. Apakah ini sekadar langkah modernisasi, atau ada indikasi persiapan menghadapi konflik berskala besar? Mari kita ulas satu persatu. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, ribuan pulau, dan posisi strategis di jalur perdagangan global. Menjaga kedaulatan bukan perkara mudah. Selama ini, pertahanan Indonesia fokus pada pengawasan laut dan udara, dengan armada kapal perang, drone, dan radar maritim. Namun, meningkatnya tensi regional, terutama di Laut China Selatan, mendorong pemerintah untuk memperkuat kemampuan tempur TNI. Dan pada 2025, Indonesia mengambil langkah signifikan, membeli rudal jarak menengah dan jet tempur kelas dunia. Rudal pertama yang masuk adalah Han buatan Turki. Indonesia menjadi negara pertama di luar Turki yang menggunakan sistem ini. Rudal ini ditempatkan di Kalimantan Timur, siap menghadapi ancaman jarak menengah. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan rudal BrahMos, rudal jelajah supersonik buatan India-Rusia, yang dikenal mampu menghancurkan target hingga ratusan kilometer dengan presisi tinggi. Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia ingin memiliki kemampuan deterrence, atau menakut-nakuti lawan agar tidak berani mengganggu kedaulatan nasional. TNI AU tidak kalah agresif. Indonesia memesan 2 jenis jet tempur generasi kelima, kan dari Turki 48 unit, senilai tanda kurang lebih 10 miliar dolar Amerika Serikat. Pesawat ini memiliki kemampuan siluman dan avionik canggih. Pengiriman pertama dijadwalkan 2028. Rafale dari Prancis 42 unit, senilai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pesawat ini terkenal karena manuver lincah, radar AESA, dan kemampuan membawa berbagai rudal presisi. Kombinasi ini memungkinkan TNI AU memiliki fleksibilitas dalam pertahanan udara, serangan jarak jauh, dan penguasaan wilayah udara strategis. Lantas, apakah ini berarti Indonesia menyiapkan perang? Tidak sepenuhnya. Langkah ini lebih tepat disebut modernisasi dan penguatan deterrence. Indonesia tetap mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Tetapi juga sadar bahwa memiliki kemampuan tempur canggih adalah kunci untuk mencegah agresi atau konflik di masa depan. Latihan multinasional seperti Super Garuda Shield 2025 menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada interoperabilitas, kesiapan militer, dan penguasaan teknologi, bukan sekadar agresi. Meski begitu, kemampuan rudal dan jet tempur ini memberikan sinyal tegas kepada negara lain, kedaulatan Indonesia tidak bisa diabaikan. Dengan persenjataan baru ini, TNI kini memiliki kemampuan yang lebih efektif dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan udara Indonesia. Di masa depan, strategi pertahanan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga teknologi. Rudal dan jet tempur akan terintegrasi dengan sistem pertahanan siber, memastikan respons cepat terhadap segala ancaman. Wilayah laut pun diawasi secara ketat, didukung oleh drone dan satelit canggih yang mampu memantau setiap pergerakan. Tak hanya itu, penguatan aliansi regional dan latihan gabungan dengan negara sahabat semakin memperkokoh posisi strategis Indonesia. Semua langkah ini menegaskan satu hal, Indonesia menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tantangan, tanpa harus memicu konflik yang tidak perlu. Jadi, pembelian rudal jarak menengah dan jet tempur kelas dunia oleh Indonesia di 2025 bukan sekadar persiapan perang. Ini adalah investasi pertahanan, penegasan kedaulatan, dan strategi deterrence untuk menghadapi tantangan masa depan. Indonesia akan selalu berdiri di garis depan sebagai bangsa yang cinta damai. Namun, damai tidak berarti lemah. Dengan modernisasi alutsista dan kesiapan militernya, Indonesia kini jauh lebih siap menghadapi berbagai ancaman yang mungkin datang, kapan saja dan dari mana saja. Setiap rudal yang disiapkan, setiap jet tempur yang mengudara, bukanlah simbol agresi, melainkan peringatan bahwa kedaulatan negeri ini bukan untuk diganggu. Indonesia ingin hidup tenang bersama bangsa-bangsa lain, tetapi tetap sigap jika ada pihak yang mencoba menguji ketahanan kita. Inilah wajah baru pertahanan Indonesia, kuat, modern, dan penuh wibawa. Sebuah kekuatan yang lahir bukan dari ambisi perang, melainkan dari tekad menjaga perdamaian dan melindungi tanah air dari Sabang sampai Merauke.
don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so